Banyak banget ya buah nanasnya. Kira-kira Mak mau masak apa ya dengan nanas ini? Oke deh teman-teman semua, selamat datang di channel Emak Punya Cerita. Kali ini temenin Emak yuk mau masak selai nanas. Karena sebentar lagi mau Imlek, seperti biasa Mak biasa buat kue kering ya. Nah, salah satunya yaitu kue nastar. Setiap tahunnya seperti biasa Emak nggak pernah beli ya untuk isian selai nastarnya, dan selalu buat sendiri. Dan sengaja belinya agak banyakan karena nanti untuk stok juga ya. Ini buah nanasnya tadi Emak beli dengan harga, kalau yang kecil itu ya isi 3, harganya 10.000 ya. Nah, kalau untuk yang agak besar itu isinya 2, harganya 15.000. Tadi Emak juga coba tawar-menawar ya, nggak dapet ya. Jadi Emak itu tadi nawar yang yang besar itu kan 15, jadi Emak tawar aja, bisa nggak 10.000 gitu ya, kan ambilnya banyak ya. Kata yang penjualnya nggak bisa, katanya dia tahu ya kalau ini sudah mau mendekati Imlek gitu ya, banyak orang beli untuk dibikin selai nanas gitu ya, jadi dia tahu, dia nggak mau kurang tuh harganya. Terus juga tadi stok untuk buah nanasnya juga yang udah dikupas-kupas itu udah nggak ada lagi ya. Mak tadi pilih-pilih yang udah mateng gitu, yang udah merah maksudnya, cuman dapet 1 bungkus yang besar ya, yang lainnya kecil-kecil yang harganya 10.000 gitu ya. Jadi ini total tadi Emak beli buah nanasnya ini ada 14 buah ya. Yang besar itu cuma 2 dan sisanya itu yang kecil-kecil. Karena stoknya menipis, jadi Emak takut nanti nggak ada barang, jadi Emak beli aja lah apa yang ada di situ ya. Nah, ini Emak lagi potong-potongi semua karena Emak mau blender, nggak mau diparut ya. Karena yang pertama Emak nggak punya parutan. Yang kedua Emak males marutnya, jadi Emak mau blender aja deh buah nanasnya ya. Untuk nanasnya ini tadi udah dicuci ya, setelah Emak ngeluarin dari plastik bungkusnya langsung Emak cuci, cuman nggak ke rekam video ya. Oke, langsung aja kita mau blender untuk nanasnya. Jadi untuk memblender nanasnya ini Mak nggak tambah dengan air lagi ya. Mak cukup buah nanasnya itu Mak hancur-hancurin gitu. Nanti kan dia dari nanasnya itu ngeluarin air ya. Nah, air dari nanasnya itu kan bisa untuk mempermudah dia melarutkan sendiri ya, jadi nggak ditambahkan dengan air putih lagi, supaya nanti sarinya itu masih ada, masih manis juga nanasnya, rasa asli dari nanas itu nggak hilang ya, karena kita nggak campur dengan air waktu memblendernya. Setelah semua nanasnya di blender sudah halus, langsung saja dimasak ya. Nah, ini adalah bagian yang paling terlama untuk memasak selai nanas ya. Kenapa? Karena dia butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk dia menjadi selai nanas yang cantik. Jadi ini kan waktu pertama kali, ini kalian bisa lihat ya, nanti di akhir ini kan masih penuh gitu ya, karena dia masih ada kandungan airnya. Nah, ini dimasak terus sampai dia itu airnya menyusut, nanti baru dikasih dengan gula pasir ya.
Karena emak nggak kasih gula pasir di pertama, mau air dari nanasnya ini mau emak habisin dulu separuh gitu ya. Nanti kalau sudah kering separuh baru ditambahkan dengan gula pasir. Setelah itu diaduk lagi, dimasak lagi hingga selai nanasnya itu mengering, hingga menjadi selai nanas untuk nastar ya, yang kering. Karena kalau bikin selai nanas untuk nastar dia itu harus kering ya, nggak boleh basah. Karena biasanya kalau kering itu bisa membuat kue nastarnya juga awetnya lebih lama. Kalau dia selain nanasnya masih basah, kita masaknya dia nggak awet lama, terus kita waktu membungkusnya juga agak susah gitu ya, karena dia masih kayak ada airnya itu, kayak benyek-benyek gitu loh, kayak ada, pokoknya ya gitulah ya. Jadi masih ada airnya gitu. Jadi kalau kita masukin ke dalam adonan nastar itu dia agak susah untuk dibungkus ya. Jadi harus kering ya. Nah, kalau masak selai nanas ini dia kalau sudah mendidih dia itu suka nembak-nembak ya airnya itu ya ke kita ya. Kalau diaduk dia nembak-nembak. Jadi emak tutup aja pakai penutup panci ajaib. Ini airnya udah mulai menyusut dan langsung tambahkan saja dengan gula pasir. Di sini emak pakai 500 gram dulu gula pasirnya. Nanti bisa diicip-icip dulu ya, apakah sudah manis ataukah belum, sesuai selera. Ini diaduk lagi hingga dia menjadi selai nanas yang diinginkan. Nah, kenapa nastar itu mahal ya harganya guys? Karena tahu sendiri ya, dari pengerjaannya aja udah memakan waktu yang lama, apalagi untuk bikin nastarnya sendiri. Nah, ini untuk bikin selai nanasnya aja ini membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi emak rasa wajar lah ya kalau harga kue kering nastar itu mahal. Di samping pengerjaannya yang lama, terus juga belum lagi kalau pakai bahan-bahan yang premium gitu ya, harganya juga pasti mahal juga ya. Tapi ada juga ya nastar yang ekonomis, rasanya juga enak. Lagi-lagi disesuaikan saja dengan selera dan kantong kita ya. Oke, semangat terus mengaduk. Selai nanasnya ini udah mau mulai mengering ya. Terus diaduk sampai dia berubah warna juga. Nah, seperti ini ya guys, selai nanasnya kalau udah kering dia itu ciri-cirinya kalau kita angkat dia itu sudah mulai berat, terus serat-seratnya itu udah mulai nampak ya, sudah mulai keluar serat nanasnya. Tadi mulai masak selai nanasnya itu sekitaran setengah 5-an sore ya. Nah, ini selesainya jam kurang lebih setengah 9 malam ya emak selesainya. Nah, itu kira-kira berapa jam guys? 3 jaman ya. Jadi lama banget yang bikin selai nanas ini ya. Selai nanasnya udah mateng, ini mau dipindahin ke dalam wadah sambilan nunggu dia dingin ya. Begini teman-teman hasilnya selai nanas yang sudah jadi. Tuh terlihat ya seratnya sudah keluar semua dan juga kering selainya. Oke, buat selai nanasnya udah selesai. Ini
mau beres-beres dulu ya dapur. Sebenarnya ini tuh sudah malam sekitar jam 9-an gitu ya. Tapi emak itu ngerasa kok nggak bisa tidur ya kalau ninggalin dapur tuh berantakan ya. Apalagi tadi kompor bekas masak selai nanas itu pasti pada apa namanya ada bekas muncratan air nanasnya itu loh ya. Jadi kan itu buat lengket kompor atau juga buat lengket keramik bawah kompor. Jadi itu harus cepet dibersihin pakai kain lap basah karena nanti bisa mengundang semut-semut yang nakal. Oke, ini lanjut mau cuci piring juga. Sebenarnya kalau habis masak itu seharusnya emang langsung dibersihin ya area kompor, karena kalau enggak dia itu bisa menumpuk ya kotoran-kotoran bekas kita masak itu ya. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya video emak punya cerita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah dukung channel emak punya cerita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman dari daerah mana saja. Semoga video kali ini kalian suka dan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata. Akhirnya, Mak ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video Mak selanjutnya ya. Terima kasih semua. Bye-bye. Thank you all.